Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan matkul administrasi basis data yang berjudul Sistem Informasi Kampus Pengambilan KRS. Nah, untuk yang pertama nanti akan dijelaskan langsung oleh Adventia Harganigia. Kepada Adventia Harganigia kami persilahkan. Baiklah, saya Adventia Haganigea akan menjelaskan bagian yang pertama, gambaran umum dari sistem informasi kampus pengambilan KRS. Pada proyek kami ini, kami akan membuat sebuah sistem informasi kampus yang dimana sistem informasi ini hanya berfokus pada pengambilan KRS. Kami membuat sistem ini dikarenakan ingin membuat suatu sistem pengambilan KRS yang mudah dan efisien. Sistem ini mencakup banyak data, seperti mata kuliah, dosen, mahasiswa, dan kelas yang dimana akhirnya mahasiswa akan mengambil KRS. Selanjutnya yaitu batasan sistem. Batasan sistem yang kami buat berfokus pada pengambilan KRS. Elemen-elemen yang dimiliki oleh IRD sistem ini yaitu pertama, entitas yang dimiliki IRD sistem ini adalah mata kuliah, KRS, kelas, dosen, dan mahasiswa. Yang kedua, atribut yang dimiliki IRD sistem ini adalah yang pertama pada entitas mata kuliah, atributnya adalah kode matkul, nama matkul, kode dosen, dan SKS. Yang kedua, pada entitas KRS, selanjutnya atributnya adalah kode kelas, kode matkul, NIM, nama matkul, dan kampus. Pada entitas kelas, atributnya adalah kode kelas, ruang, dan total SKS. Pada entitas dosen, atributnya adalah kode dosen dan nama dosen. Pada entitas mahasiswa, atributnya adalah NIM, nama mahasiswa, fakultas, dan jurusan. Yang ketiga, kardinalitas pada IRD ini adalah entitas mata kuliah dengan entitas KRS memiliki kardinalitas many to one. Entitas mata kuliah dengan entitas kelas memiliki kardinalitas many to one. Entitas mata kuliah dengan entitas dosen memiliki kardinalitas many to one. Entitas KRS dengan entitas mahasiswa memiliki kardinalitas many to one. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmah Mulyadi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan slide ini. Di sini terdapat 5 entitas yang saling merelasikan antara entitas yang lain. Di mana di antara lain entitasnya adalah kelas. Entitas kelas ini memiliki atribut kode kelas, ruang, dan kampus. Selanjutnya adalah entitas mata kuliah yang memiliki atribut kode matkul, nama matkul, kode dosen, dan SKS. Selanjutnya entitas dosen yang memiliki atribut kode dosen dan nama dosen. Dan selanjutnya adalah entitas KRS memiliki atribut kode kelas, NIM, total SKS, nama matkul, dan kode matkul. Dan terakhir adalah entitas mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama mahasiswa, fakultas, dan jurusan. Yang dimana entitas kelas membentuk relasi dengan mata kuliah dengan kardinalitas one to many. Yang selanjutnya mata kuliah memiliki relasi dengan KRS yang membentuk kardinalitas many to one. Dan selanjutnya entitas dosen membentuk relasi dengan mata kuliah dengan kardinalitas one to many. Dan yang terakhir adalah entitas mahasiswa yang membentuk relasi dengan KRS dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya, untuk transformasi RED ke tabel, ini adalah bentuknya. Untuk transformasi RED ke tabel, ini adalah bentuknya. Yang pertama adalah tabel kelas, tabel mata kuliah. Selanjutnya kayak tabel dosen, tabel KRS, selanjutnya, dan terakhir ada tabel mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Ahmad Tegar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database dan tabelnya. Yang pertama itu ada database. Database-nya itu menggunakan sintak create database, yaitu nama database-nya pengambilan KRS. Kemudian kita use database-nya yang bernama pengambilan KRS tadi. Kemudian baru dibuatkan tabel. Di sini kami sudah membuatkan 5 tabel. Tabel yang pertama itu ada tabel dosen, tabel kelas, tabel KRS, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Yang pertama itu ada tabel dosen. Di tabel dosen ada kode dosen, ada nama dosen. Tipe datanya sama-sama varchar dan range-nya 20. Di sini kode dosen sebagai primary key-nya di dalam tabel dosen. Kemudian selanjutnya pada tabel kelas, di sini ada kolom kode kelas, ruang, dan kampus. Tipe datanya sama-sama varchar dan range-nya 20. Sedangkan primary key-nya adalah kode kelas di sini. Baiklah, selanjutnya ada tabel KRS. Di tabel KRS ini ada name, kode matkul, kode kelas, nama matkul, dan total KRS. Tipe datanya semuanya adalah varchar, range-nya 20. NIM di sini sebagai primary key-nya, sedangkan kode matkul dan kode kelas di sini berperan sebagai foreign key-nya. Selanjutnya ada tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa ini ada kolom NIM, nama mahasiswa, fakultas, dan jurusan. Semua tipe datanya adalah varchar dan range-nya 20. Primary key-nya di sini adalah NIM. Dan yang terakhir ada di sini tabel mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah ada di sini kode matkul, nama matkul, kode dosen, SKS, dan kode kelas. Tipe datanya sama-sama varchar dan range-nya 20. Di sini kode matkul sebagai primary key-nya, kode dosen sebagai foreign key, dan kode kelas juga sebagai foreign key. Selanjutnya adalah pengisian tabelnya. Di sini kami mengisi tabel dosennya itu dengan isi yang pertama ada sebagai berikut. Kemudian ada tabel kelas juga sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel KRS sebagai berikut, sudah kami isikan. Kemudian ada tabel mahasiswa. Dan yang terakhir ada tabel mata kuliah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hari Mukti. Kepada Hari dipersilakan. Baiklah, pada kali ini kita akan menguji coba query yang ada di isi-isi tabel dari pengambilan KRS. Yang pertama kita menggunakan sintaks dari operator. Nah di sini untuk di slide pertama ini kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk bagian penjumlahan kita sudah men-select dari nama matkul dan SKS. Dan SKS ini nanti yang awalnya isinya ada 3, kita akan menambahkan 17. Nah, nanti hasilnya itu akan dijadikan sebagai sisa SKS mahasiswa yang diambil dari mata kuliah. Nah, untuk hasilnya akan seperti itu nanti ini, yang dimana nama matkul itu nanti akan menjadi kalkulus ABD, dan sisa SKS mahasiswanya nanti ada 20. Dan untuk pengurangan, kita akan menggunakan tabel yang kita select itu sebagai, kolom yang kita pakai itu sebagai name, total SKS, dan total SKS-nya itu dikurang 23 dari total SKS yang ada, dan akan dialiaskan sebagai sisa SKS mahasiswa dan KRS. Yang dimana, jika kita mengurangkan dari total SKS ini sebagai 23, dia akan hasilnya sebagai 0. Dan lalu, untuk perkalian, kita akan menggunakan dari tabel KRS, yang dimana kolomnya itu adalah name dan juga total KRS. Total SKS nanti ini kita contohkan akan kita kali 4. Nah, kali 4 itu kita dijadikan sebagai total SKS 4 dari 4 semester. Jadi, untuk masing-masing unit ini, yang mempunyai total SKS 23, selama 4 semester akan menjadi 92. Dan lalu, ini adalah untuk pembagian. Untuk pembagian, kita menggunakan dari KRS juga, dan dari mana
kolomnya itu ialah NIM dan total SKS, yang dimana total SKS itu nanti kita akan bagi dua. Hasil dari bagi dua ini kita menggunakan sebagai dari hasil sisa. Ini adalah sebagai contohnya, jika kita menggunakan total SKS ini 23, jika kita bagi dua, hasil sisanya adalah 11,5. Lalu ialah modulus. Modulus ini kita akan presentasikan, kita akan menggunakan tabel dari mata kuliah dengan kolomnya itu nama matkul dan SKS. Nanti kita hasil sisakan itu menjadikan kolom baru. Contohnya aja di sini kalkulus, yang SKS-nya 3 kita moduluskan menjadi 1. Dan selanjutnya ada div. Div ini akan kita ambil dari tabel mata kuliah, dan kolomnya nama matkul dan SKS. Lalu SKS ini kita divkan 2 sebagai hasil sisa, dan contohnya ini adalah kalkulus, yang SKS-nya 3, kita divkan hasilnya adalah 1. Dan terakhir adalah pembanding. Untuk pembanding ini, nanti kita akan bandingkannya dengan tabel dari mata kuliah, dan menggunakan rumus where, yang dimana SKS sama dengan 2. Terus kita akan membuatnya dari kolom nama matkul dan SKS. Dan contohnya sini, jika kita menggunakan where SKS sama dengan 2, berarti BI-nya itu SKS-nya 2 dan Al-Islam mempunyai SKS-nya 2. Selanjutnya, untuk hasil uji coba operator menggunakan logika. Dengan contoh ini, kita memberikan contoh dari tabel mata kuliah ini, yang sudah disebutkan dari Ahmad Tegar. Selanjutnya itu, kita mencoba untuk logika OR. Di sini, kita menggunakan logika OR dari tabel mata kuliah, dan rumusnya adalah di mana kolomnya nama matkul dan SKS dan juga kode kelas, dan kita menggunakan statement yang di mana SKS-nya 2 atau kode kelasnya itu adalah TI002. Berarti yang diambil itu nanti yang pokoknya jika kode kelasnya TI002 dan juga SKS-nya adalah 2. Yang kedua adalah logika N. Kita juga menggunakan dari tabel tabel mata kuliah, dan kita akan menselect semuanya, yang dimana kita menggunakan nama matkul itu sebagai BI dan SKS sama dengan 2. Jadi yang diambil nanti itu adalah BI dan SKS nomor 2, tidak bisa ambil yang lain dari SKS nomor 2 itu. Nah, selanjutnya itu adalah hasil uji dari coba agresi dan string. Ini adalah contoh dari tabel KRS yang kita gunakan. Dan ini yang pertama ini adalah contoh dari count all dari semua KRS. Jika kita menghitung semua data dari KRS, itu adalah jumlahnya 4. Yang kedua, kita menggunakan dari agresi sum, yang dimana kita akan menjumlahkan SKS dari mata kuliah. Yang dimana jika kita jumlahkan ini adalah hasilnya SKS dari keseluruhan ini adalah 10. Dan selanjutnya kita akan menggunakan min sebagai siapa sini yang data nilai terendah. Kita juga menggunakan SKS dari mata kuliah. Di sini paling sedikit itu adalah 2, maka yang tercatat di sini adalah 2 juga. Lalu ada max. Untuk mata kuliah yang max itu terdiri nanti kita ambil yang sesuai tadi itu adalah 3, karena paling tinggi datanya tadi itu adalah 3. Untuk average atau rata-rata, kita akan merata-ratakan dari SKS yang ada. Bagaimana caranya? Itu adalah menggunakan average dalam kurung SKS, terus dikembangkan 2 dari mata kuliah. Jika kita menggunakan ini, hasilnya adalah 2,5. Selanjutnya ada fungsi kanan. Yang dimana fungsi kanan ini kita akan mengkanankan dari semua tabel yang kita akan ambil 2 data dari kanan. Di sini ada select yang kita gunakan itu dari mata kuliah dengan kolom mata matkul, terus kita kanankan di bagian kode dosen adalah jumlahnya 2 biji.
Jadi, kode yang ada nanti kita ambil dari 2 biji itu adalah 01, 02, 03, dan 04. Dan selanjutnya itu adalah kebalikan dari right itu left. Kita akan mengambil langsung dari kirinya. Dari mana? Jika kita men-select kode matkul left dengan nama matkul yang kita gunakan, dan kodenya itu kita ganti nama matkulnya menjadi kode dari mata kuliah. Nanti hasilnya itu nama matkulnya itu akan terpotong menjadi 3 huruf. Misalnya di kalkulator kita ambil huruf 3 kali, 3-nya jadi kal. ABD tetap menjadi ABD soalnya itu nama singkatan akan terdiri dari 3 string dan seperti selanjutnya. Dan selanjutnya untuk substring yang dari mana kita ngambil dari kode dari mata kuliah dan kolomnya kode matkul, substring, kode dosen, dan 3 tas kode dari mata kuliah. Jadi kita menggunakan kode dosen sebagai targetnya yang kita ubah menjadi kode, lalu kita substringkan 3 biji. Jadi hasilnya itu adalah mengambil dari substringnya saja, berarti 001. Dan selanjutnya itu adalah upper dan lower. Nah, untuk contoh dari upper dan lower ini, kita akan menggunakan ini. Upper itu untuk membesarkan hurufnya, dan lower itu untuk mengecilkan huruf dari yang ada dari situ semua. Yang kita menggunakan contohnya itu dari tabel mata kuliah tadi. Nah, selanjutnya itu adalah hasil dari coba numerik atau date or time. Yang pertama kita menggunakan row. Yang row ini kita akan mengambil targetnya itu dari EKRS, yang dimana kita akan menronkan 3 kali 52, dan itu sebagai minimum IP 3,52. Yang kita 10 itu adalah NIM dan total SKS. Dan hasilnya dari total SKS yang kita round ini akan menjadi 3 hasilnya. Selanjutnya adalah ceiling. Ceiling itu nanti kita akan menggenapkan dari data ini menjadi satu data genap, yang dimana kita menggunakannya sebagai KRS, sebagai tabel, dan kolomnya itu ialah NIM saja. Nanti kita akan men-ceiling ini akan menjadi ceiling minimum IP. Dan selanjutnya adalah floor. Sama seperti floor tadi, sama seperti cell, perbedaannya kalau ceiling itu ke atas, tapi kalau floor itu dia ke bawah. Jadi kalau kita menggunakan floor tadi hasil 34, ceiling tadi 34, maka hasil dari floor itu adalah 33. Selanjutnya ini adalah now and carded. Untuk now and carded, kita akan menggunakan select now, yang dimana now ini nanti adalah yang kita ditampilkan adalah bentuk jam dan juga bentuk tanggal. Untuk carded itu hanya untuk tanggalnya saja. Untuk date format, ini adalah contoh dari date format, yang dimana kita menggunakan target kita sendiri, bentuk format kita sendiri, kita gunakan ini contohnya adalah hari, bulan, dan juga tahun, dan juga jam. Ini kita kan atur sendiri. Selanjutnya ialah date diff. Date diff ini kurang lebih sebagai selisih dari tanggal berapa kita targetkan, tanggal yang kita awalkan dan kita targetkan itu akan diselisihkan sesuai dari hari, yang dimana selisih itu ialah 262 kalau kita targetkan dari 2021 ke 2020. Nah, selanjutnya itu ialah selanjutnya ini adalah subquery. Subquery ini kurang lebih mengartikan sebagai memberikan suatu data kolom ke kolom yang suatu subquery ke dalam query yang lain. Dan contohnya ini adalah seperti ini. Kita akan mengselekkan dari semua data dari KRS baru, yang dimana kita akan
membuat rumus lagi dari select ini. Nah, rumusnya di mana? Ini dia. Dan contoh dari select name kode matkul from KRS itu adalah contoh dari subquery. Kenapa ini disebut sebagai subquery kolom? Karena ini kita hanya melihatnya sebagai kolom saja. Kita tidak mengatur data dari tabel ini. Nah, sedangkan untuk tabel yang sebagai data, kita akan mengatur data menggunakan rumus dari subquery ini. Contohnya aja seperti yang di bawah. Select average total SKS yang sudah ada di sini. From, baru kita buat subquery-nya itu, kita menggunakan itu sebagai select-nya. Dan as nilai SKS. Dan hasilnya adalah 23. Nah, yang terakhir ini adalah union. Itu union ini kurang lebih sebagai menggabungkan dari query-query yang ada menjadi satu. Dan biasanya menggunakan query-query ini, yaitu menggunakan dari dua tabel yang berbeda. Ada perbedaan dari antara union dan union all. Untuk union, jika datanya baik dari data, tipe data, maupun dari apanya itu sama, maka dia akan digabungkan atau disingkirkan yang tidak pentingnya. Contohnya jadi seperti ini. Jika kita menggunakan union, bahwa nanti di sini ada dua nilai B, apanya nanti itu hasilnya adalah 23 yang sedikit, dan namanya adalah seperti ini. Berbeda jika kita pakai union all. Kalau di union all, nanti dia akan tercatat tabel-tabel kita sebelumnya, itu BI-nya 2 biji di sini, dan datanya juga 23. Sedangkan untuk union, BI-nya diubah menjadi 1. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Kami dari segala kelompok, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan atas dari isi-isi kami tadi. Baiklah, sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.